بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Guru. Ya, selamat pagi Hijriah. Selamat pagi Pak. Ya, alhamdulillah selamat pagi. Bagaimana kabarnya Hijriah hari ini? Alhamdulillah baik Pak Guru. Alhamdulillah baik. Kondisi internet di sana bagus ya kan? Iya, agak kadang suka lemot. Oh, sudah kalem. Tapi suara saya terdengar kan? Iya, jelas Pak Guru. Iya, jelas. Alhamdulillah. Seperti yang kemarin kan kita sudah sempat ketemu di sekolah ya. Dan Hijriah sepertinya mau mengadakan sesi curhat gitu ya pada hari ini. So kita bisanya lewat online saja nih Hijriah ya, karena kondisi sekolah memang tidak memungkinkan kita ke sekolah pada hari ini gitu ya. Sementara sudah mau penerimaan rapot, kemudian sudah masa libur. Makanya saya menyarankan untuk sesi konselingnya itu kita online saja. Tidak mengapa ya? Iya Pak Guru, tidak apa-apa. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Oke Hijriah, sebelumnya perlu kita sepakati dulu bahwa kegiatan hari ini ya, sesi kali ini tuh mungkin saya tidak lama ya. Saya tidak lama, mungkin kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menitan gitu. Ya, tapi tidak perlu tergesa-gesa gitu. Saya tetap akan mendengarkan apa yang Hijriah sampaikan pada hari ini. Tetap menjadi pendengar setia Hijriah pada hari ini. So, jangan terburu-buru juga, jangan khawatir kalau saya karena Pak Guru ini mau cepat-cepat, jadi saya juga cepat-cepat. Jangan, santai aja ya. Iya, siap Pak Guru. Ya, tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah Iya, Pak. waktu kan? Ya. Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Oke, gini Hijriah, untuk mempermudah, ini saya mau tanya dulu, sebelumnya Hijriah pernah tidak lakukan konseling seperti ini? Kalau lakukan konseling belum pernah Pak Guru, tapi kalau curhat-curhatnya sama teman sudah sering. Ya, Oke, kalau curhat-curhat sama teman sudah pernah, tapi kalau untuk konseling seperti ini belum ya? Iya Pak. Kalau begitu perlu Bapak sampaikan bahwa untuk mensukseskan kegiatan kita ini, untuk mempermudah jalannya sisi konseling kita ya, dan untuk mempermudah penemuan solusi dari masalah Hijriah itu, maka perlu adanya keterbukaan gitu. Jadi Hijriah di sini harus terbuka gitu ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi permasalahannya. Apapun yang Hijriah ingin sampaikan, sedetail mungkin silahkan disampaikan. Saya akan tetap mendengar dan akan menjaga kerahasiaan dari apa yang disampaikan oleh Hijriah sendiri. Ya, Oke, benar. Bagian dari kode etik saya sebagai guru bimbingan konseling yaitu menjaga kerahasiaan peserta didik yang menceritakan permasalahannya. Jadi saya akan tutup rapat-rapat tuh, tidak akan saya pergi cerita kemana-mana. Jadi Hijriah tidak perlu takut, saya akan menceritakan masalah ini sehingga Hijriah mudah untuk menyampaikan. Jadi saya harap dengan apa yang saya sudah sampaikan ini, Hijriah bisa lebih lebih terbuka gitu loh, lebih luas gitu dalam menceritakan permasalahannya. Bagaimana Hijriah? Oh iya, siap Pak Guru. Siap ya? Bismillah ya. Tidak perlu terlalu tegang ya. Ini bukan ujian di sekolah ya. Ini bukan ujian di sekolah. Bapak juga kan seperti yang Hijriah tahu tidak terlalu menegangkan di sekolah kan, kita selalu happy aja. Saya selalu menerima kalian dengan apa adanya, dengan happy, dengan seperti saat ini saya senyum ya kan. Jadi Hijriah tidak perlu terlalu saya harus duduk gimana nih, enggak ya, silakan duduk senyamannya Hijriah, mau sandar ke, mau sambil tangannya dikasih begini ke, apa itu silahkan Hijriah lakukan senyaman mungkin. Supaya dengan kenyamanan itu Hijriah bisa lebih terbuka gitu dengan masalahnya. Oke Pak Guru, siap. Siap ya. Oke, sekarang saya ingin mendengarkan ya
apa yang ingin Hijriah ceritakan pada hari ini. Saya akan menjadi pendengar setia, jadi silahkan ceritakan. Oke. Saya ini Pak Guru sebenarnya sudah mau naik kelas 3, Ya. tapi saya masih bingung. Saya mau ambil jurusan apa nanti untuk kuliah. Soalnya dari lingkungan sekitar pun saya rasa saya ini hobinya di mana gitu tiap hari. Jadi Hijriah merasa bingung dengan pemilihan karir atau cita-citanya tuh. Jurusan nanti kuliah gitu. Seperti itu ya? Iya Pak Guru. Bisa dijelaskan kebingungan Hijriah itu bagaimana sih? Kalau karena soalnya kalau saya cerita-cerita sama teman, sama di situ saya bingung, saya ini mau ambil jurusan apa ini? Karena tidak ada penyelesaian. Ya, kan Hijriah sudah mau masuk kelas 12 ya, kelas 3 ya, kelas 12 gitu. Dan Hijriah sekarang jurusan di kelasnya jurusan IPA ya, kalau saya tidak salah. Iya Pak, jurusan IPA. Oke, sejauh ini memang kalau dari sekolah dulu sebelumnya SMP gitu atau SMA di waktu kelas 10 ini, Hijriah itu memang pengennya apa gitu? Ada keinginan apa gitu, mau jadi apa? Atau sebelumnya sudah pernah punya rencana bahwa saya dulu ini maunya kayak gini. Coba bisa ceritakan? Oh iya Pak Guru. Waktu SMP pas mau masuk SMP itu sudah berpikir mau masuk jurusan IPA karena mau masuk jurusan kesehatan. Oh gitu. Mau masuk jurusan kesehatan. Iya. Oh jadi dulu. Ya. Perawat. Oh jadi terus. Masuk IPA atau IPS. Tapi katanya ibu guru pas saya diskusi di sekolah waktu SMP, dibilang masuk saja IPA kalau misalnya targetnya mau di jurusan kesehatan, karena dilihat dari lingkungan sekitar bahwa jurusan IPA itu banyak sekali peluangnya dibandingkan IPS, begitu katanya ibu guru. Jadi saya pilih jurusan IPA. Jadi tapi sampai sekarang saya bingung. Saya mau masuk jurusan kesehatan ini atau bagaimana? Masih tetap atau tidak? Oh begitu. Jadi memang sebelumnya sudah ada rencana mau ambil jurusan yang berhubungan dengan kesehatan seperti itu ya. Iya, Pak. Akhirnya dulu pernah disarankan untuk masuk ke jurusan IPA karena di situ lebih luas ya, lebih banyak katanya orang yang Hijriah ketemu itu siapa kalau boleh tahu tadi? Kakak ya? Atau teman? Ibu guru waktu ibu guru. di SMP. Ibu gurunya bahwa memilih IPA yang lebih tepat saat itu. Dan Hijriah memang dari dulu memang maunya masuk di kesehatan. Terus dulu sempat pengen masuk kesehatan, berhubungan dengan kesehatan. Sekarang apa yang membuat Hijriah ragu untuk masuk ke kesehatan? Atau mungkin ada pilihan-pilihan yang masuk lain lagi? Atau ada saran-saran lain dari orang lain yang membuat Hijriah bingung? Ya setelah yang membuat saya bingung itu pas setelah saya masuk SMA. Karena dibandingkan kegiatan yang saya ikuti waktu SMP itu hanya pulang sekolah di rumah, tidak ada kegiatan lain. Beda pas posisinya saya SMA. SMA saya sudah mulai ikut kegiatan ekstrakurikuler seperti public speaking, dan saya berpikir mau masuk jurusan hukum. Wah, berubah lagi ya. Tadinya di kesehatan, ya sekarang ke hukum lagi. Iya. Ya karena bapak saya kan sarjana hukum, Pak. Jadi saya lihat dari cara bapak saya berbicara, cara mengungkapkan pendapat, ternyata begini kalau anak hukum begitu, jadi lebih keren. Lebih keren. Iya.
Ada lagi Iya, Pak. tidak yang lain? Hmm. Sampai sejauh ini gitu yang tadinya dari kesehatan kemudian berpindah lagi ke hukum gitu ya. Terus sekarang lagi masih bingung gitu. Nah, Iya, apa Mas. sebenarnya yang membuat sebenarnya masih bingung ini apa lagi tuh? Antara kesehatan dan hukum. Bisa diulangi? Bapak kurang tadi mendengar karena jaringan lagi gangguan mungkin bisa ulangi lagi. Kalau masalah sekarang itu hanya dua, mau masuk Ya. kesehatan atau hukum. Oh, begitu. Jadi Iya, sekarang itu bingungnya antara mau masuk kesehatan dengan di jurusan hukum seperti itu. iya, Pak. Oke, bolehkah saya tahu apa alasan Hijriah memilih kesehatan? Suka dengan Hmm, itu alasannya apa sih? Kalau karena kalau memilih hukum kan karena tadi ketertarikannya melihat bapaknya ya, iya, melihat seorang sosok seorang ayah. Kalau kesehatan sendiri apa sih yang eh, dilihat gitu? karena waktu SMP saya mau pilih kesehatan, karena waktu di rumah pas sebelum pindah di sini, eh, di rumah itu sering sakit, Pak Guru. Ya, Jadi sering pulang balik ke rumah sakit, kadang sampai bermalam di sana. ya, Paling lama itu sampai 1 bulan, Pak Guru. ya, Dan yang membuat saya berpikir untuk mau masuk kesehatan itu, saya ingin di keluarga saya itu ada yang orang kesehatan dalam rumah, jadi masuk rumah sakit itu lebih gampang, tidak usah lagi urus-urus ini itu, langsung masuk otomatis ke rumah sakit. Karena pas keluarga saya masuk di rumah sakit harus urus ini dulu, beli obatnya dulu, harus begitu lagi, begini lagi. ya, Jadi kendala sekali rasanya. ya. Saya paham ya bagaimana apa yang dirasakan oleh Hijriah ketika melihat kondisi di sekitarnya bahwa ada yang sakit, kemudian dari semua itu pengen menjadi salah satu pahlawan ya untuk mengatasi problem itu ya sehingga pengen mau masuk ke dunia kesehatan untuk membantu ya seperti itu Hijriah. Iya, Pak, Oke. seperti itu. Dari apa yang Hijriah sampaikan tadi, Hijriah kan bilang bingung ya, masih bingung nih, mau pilih antara hukum kemudian kesehatan. Nah, itu. Kalau Bapak boleh tahu, di antara 1 sampai 10 ya, level kebingungan Hijriah itu ada dalam tahap mana tuh? Ada dalam level mana gitu? 1 sampai 10. Mungkin sampai 7-8%, karena yang lainnya itu saya ikuti alurnya saja, di mana Ya. nanti berhentinya gitu, Pak Guru, mau memutuskan. Jadi selama ini apa yang saya ikuti, apa yang saya lakukan, ya saya anggap itu semua sebagai pelajaran. Jadi tarafnya level kebingungan Hijriah itu di antara 7-8 seperti itu ya. Iya, Pak Guru. Bingung Ya. tapi ikuti alurnya saja. Masih ikuti alur. Tapi ada keinginan Hijriah untuk mau benar-benar menentukan secara Iya, paten gitu ya. Secara paten supaya bisa fokus di salah satunya aja ya. iya, Pak Guru, betul. Oke. Adakah masalah lain gitu, kebingungan lain atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan karir Hijriah sendiri? Misalnya kebingungan terhadap dunia kesehatan seperti apa, atau hukumnya itu lagi seperti apa, atau mungkin ada informasi-informasi tambahan lain mengenai jurusan lain yang mungkin menambah kebingungan Hijriah sendiri. Sebenarnya karena kalau mau masuk di jurusan kesehatan itu harus pintar, harus fokus belajar gitu. Jadi saya rasa, kira-kira saya bisa masuk atau tidak, yang nilaiku cukup. Gitu. Gitu. Jadi dengan Bapak paham sekarang ya. Jadi
ada kecenderungan Hijriah merasa kurang pede gitu untuk masuk di dunia kesehatan karena nilai-nilai yang mungkin dicapai di jurusan itu harus tinggi-tinggi. Seperti itu ya? Iya, Pak Guru. Ya. Cara lihat persyaratannya ya seperti itu. Oh, ya. Jadi sebenarnya Hijriah ada kelebihan atau keinginan besar untuk masuk di jurusan kesehatan, tapi sekali lagi masih ragu gitu dengan kemampuan Hijriah sendiri. Bisa tidak masuk nih? Seperti itu ya? Iya, Pak Guru. Memangnya apa yang membuat Hijriah merasa saya kurang mampu, kayaknya tidak bisa sih? Memangnya nilai Hijriah tidak bagus atau seperti apa? Bisa ceritakan. Karena begini Pak Guru, pas saya masuk kelas 10 masih aman-aman aja karena belajar masih aktif di sekolah. Dan saya rasa apa yang saya pelajari itu masih masuk Pak Guru. Pas sudah naik kelas 11, pandemi COVID-19 dari semester 1 sampai naik kelas 12 ini, sudah cara belajar saya itu tidak efektif lagi Pak Guru. Jadi saya rasa apa yang saya pelajari itu, wah kira-kira bisa saya amalkan nanti atau tidak. Karena memang kayak tidak terkonsep dalam otak gitu. Oh, seperti itu. Jadi di kelas 10 Hijriah itu proses belajarnya masih bagus. Tapi pas di kelas 11 sudah ada perubahan-perubahan. Iya. Apa yang membuat perubahan itu terjadi? Mungkin karena kaget mungkin proses belajarnya berbeda dengan seperti biasanya. Jadi saya rasa tidak efektif. Monitor Hijriah bisa didengarkan kembali? Bisa Pak Guru. Ya, bisa ulangi, ceritakan kepada Bapak tadi. Yang membuat saya merasa takut dengan apa yang nanti saya pilih itu karena mungkin pertama Pak. Ya, Hijriah. Halo. Monitor. Halo, Pak. Ya, jaringannya agak kurang baik ya. Mungkin bisa diulangi tadi, Hijriah kan sampaikan tadi bahwa adanya perubahan ya dari kelas 10 kemudian ke kelas 11 mengenai proses belajarnya. Sehingga pada saat di kelas 11 itu Hijriah merasa ini pembelajaran kurang efektif deh ya sama saya. Mulai ada penurunan angka atau nilai ya, seperti itu ya? Sebenarnya kalau penurunan angka itu tidak ada, tapi ya saya rasa sendiri apa yang saya pelajari itu kurang masuk di otak. Gitu. Kurang, nilainya bagus, hanya dari segi pemahaman sendiri Hijriah merasa bahwa ini kurang kayaknya, tidak seperti biasanya. Seperti itu. Iya, Pak Guru. Pengaruhnya, karena pengaruhnya apa itu? Boleh tahu? Mungkin karena kaget Pak Guru. Dari yang awalnya belajarnya langsung ketemu guru, langsung dijelaskan secara langsung, tapi Oke. Hijriah monitor kembali. Iya, Pak Guru. Ya, saya sempat mendengar tadi ya, walaupun jaringannya memang lagi kurang bagus, sempat Hijriah bilang kaget dengan kondisi perubahannya, di mana dulu belajarnya bertemu secara langsung sama gurunya, sekarang daring. Seperti itu maksudnya ya? Iya, Pak Guru. Jadi kaget seperti itu. Ya. Jadi dengan perubahan tadi itu, kemudian merasa bahwa tidak mampu lagi untuk masuk di jurusan kesehatan, seperti itu. Niat ragu-ragu. Iya, ragu-ragu. Karena begini Pak Guru, kalau saya belajar, niat saya itu mengerti apa yang saya pelajari. Iya, saya bukan paham.
Apa yang saya misalnya kayak tugas saya kerjakan benar 100, ya 100 mungkin karena pada saat itu pas dijelaskan masih tersimpan dalam memori. Ya. Jadi kerjakan itu benar. Ya. Tapi saya tidak mau semuanya apa yang saya pelajari itu bisa saya pakai nanti. Jadi saya tetap ingat. Ya, benar. Hebat sekali. Itu saya apresiasi dengan pemikiran Hijriah ya. Itu luar biasa sekali. Harusnya setiap pelajar itu punya pemikiran seperti Hijriah, bagaimana belajar bukan hanya untuk saat itu aja, tapi untuk kedepannya, ya. Oh iya Pak. Sekali lagi mungkin Bapak minta maaf nih. Hari ini mungkin Bapak hanya bisa mendengarkan dulu curhat-curhatnya Hijriah mengenai jurusan atau cita-citanya Hijriah saja ya. Kita akan ketemu terima kasih. Kita akan ketemu di sisi selanjutnya. Kita akan lihat Hijriah ya. Apakah ini bisa kita lakukan secara luring atau bertemu secara langsung? Karena jaringan ya kurang baik ini ya. Sepertinya mungkin kita perlu perbaikan jaringan supaya lebih bagus, atau kita bertemu di sekolah. Nanti kita atur schedule-nya lagi ya supaya lebih mantap ya. Untuk itu Hijriah saya himbau untuk tetap optimis ya, untuk bisa terus belajar dengan baik ya. Terkait dengan kebingungan Hijriah, insya Allah ada jalannya. Seperti itu. Amin Pak Guru, amin. Iya, saya berharap pas bimbingan konseling ini saya bisa menemukan jawaban jalan keluarnya. Ya, alhamdulillah. Harapan Hijriah insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula dengan harapan saya seperti itu ya. Semoga Hijriah bisa menemukan jalan keluar supaya tidak bingung lagi, supaya memang benar-benar pasti pilihnya kemana supaya lebih fokus, seperti itu ya. Amin ya Allah ya. Oke, mungkin itu saja dulu. Seperti saya bilang tadi, nanti saya hubungi Hijriah via WA, jadwalnya, schedule-nya kapan lagi kita akan bertemu untuk adakan sesi selanjutnya. Oke. Selamat pagi dan salam sukses buat Hijriah. Selamat beraktivitas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.